1. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Terdapat beberapa fungsi ideologi sebagai berikut. Yang pertama, struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang keenam, pendidikan bagi seseorang untuk masyarakat adalah untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Adapun fase-fase perkembangan globalisasi yaitu sebagai berikut. Fase embrio berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Yang kedua, fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Yang ketiga, fase take off yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara, kebangsaan, identitas, dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat kewarganegaraan. Yang keempat, fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan abad ke-1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kelima, fase ketidakpastian berlangsung dari 1960 sampai 1990 ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin canggih. Fase kebudayaan global. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet atau runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara dan berakhirnya Perang Dingin dan melemahnya konfrontasi ideologi. Yang berikut kita akan masuk pada alasan diperlukannya Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, perlu diidentifikasikan unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut, yaitu yang pertama, unsur
unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Yang kedua yaitu penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara negara juga merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magni Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yang berikut termasuk dalam sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Terbagi di dalam satu, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan ini, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1950. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS garing 1966 tentang pelanggaran PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang berikut, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disingkat dengan SBY. Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Yang berikut adalah sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat,
sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka gaya hidup sederhana, tidak mencolok atau berlebihan. Yang ketiga yaitu sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu menolong menjalankan unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara, meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Yang berikut adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan juga memberi nama untuk dasar negara. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal yaitu meliputi hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang berikut, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dan adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Penyalahgunaan kekuasaan korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Yang berikut yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini kita akan membahas dan akan pahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Memiliki 3 dimensi yaitu sebagai berikut. Yang
Yang pertama, dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Yang kedua, dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila.